Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risma Nurlaili dari Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang. Akan menjelaskan tentang teori belajar behaviorisme dan konstruktivisme oleh dosen pengampu Dr. Ilhanul Mutakin. Pengertian behaviorisme. Teori belajar behavioristik merupakan salah satu teori pembelajaran paling tua yang berkembang pada abad ke-19. Meskipun terdengar kolot dan sudah semakin berkembang menjadi teori-teori baru yang dianggap lebih baik untuk digunakan, teori behavioristik itu pun nyatanya masih banyak digunakan dalam implementasi dunia pendidikan kita. Menurut B. F. Skinner, teori belajar behaviorisme adalah hubungan antara stimulus dengan respon yang ditunjukkan individu atau subjek tertentu melalui interaksi dengan lingkungan. Teori ini menekankan bahwa tingkah laku yang ditunjukkan seseorang merupakan akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Teori ini berkembang dan cenderung mengikuti aliran psikologi belajar, lantas menjadi dasar pengembangan teori pendidikan dan pembelajaran saat ini. Ciri dari implementasi sukses teori belajar behavioristik adalah adanya perubahan perilaku yang ditunjukkan seseorang setelah mengalami kejadian di masa lampau. Jadi di sini itu anak akan semakin berkembang ketika sudah mempelajari menggunakan teori behavioristik ini. Seseorang dinyatakan belajar jika telah merespon suatu kejadian dan menjadikannya pembelajaran untuk tidak menggunakan respon yang sama di masa depan. Karena umur anak semakin hari semakin bertambah, maka sang anak itu meresponnya akan berbeda-beda setiap tahunnya. Jika anak itu belajar, maka respon kedepannya itu akan lebih baik, guna menghindari akibat yang pernah dialami. Jadi, belajar menggunakan teori behavioristik ini mengajak anak untuk berpikir untuk tidak mengulangi kesalahan yang kedua kalinya. Untuk mengajak berubah menjadi lebih baik. Implementasi teori belajar behavioristik dalam dunia pendidikan ini terlihat dari beberapa contoh. Misalkan, penerapan hukuman membersihkan halaman bagi siswa yang datang ke sekolah terlambat. Siswa disuruh lari lapangan jika tidak mengerjakan tugas atau PR. Teori ini cukup menakutkan karena penekanan prinsip pemberian hukuman. Akan tetapi teori ini tak selamanya buruk. Jadi, seperti penerapan hukuman membersihkan halaman bagi siswa yang datang ke sekolah terlambat, membuat siswa itu akan tidak melakukan kesalahan untuk yang kedua kalinya. Jadi siswa tidak akan berangkat terlambat dan akan mengerjakan PR jika dia tahu kalau dia itu akan mendapat hukuman untuk lari lapangan jika dia tidak mengerjakan tugas atau PR-nya. Maka dari itu membuat siswa merasakan rasa takut dan merespon dia untuk lebih baik lagi ke depannya. Pada kondisi tertentu, siswa juga akan mendapatkan penguatan berupa pujian, hadiah, atau penghargaan lainnya jika menunjukkan sikap positif dalam pembelajaran. Contoh, ketika anak sudah berubah menjadi lebih baik, ketika anak yang malas berubah menjadi anak yang rajin, maka sang guru itu memberikan sebuah apresiasi atau hadiah, entah itu jika anak-anak kecil mungkin jika anak pada usia sekolah dasar kelas 1, 2 dengan memberikan jajan atau permen itu sudah merupakan apresiasi dari guru tersebut. Sehingga teori behaviorisme dianggap merupakan pilihan metode pembelajaran yang efektif. Dianggap mampu menghasilkan output yang dilihat. Teori behaviorisme ini hingga sekarang masih banyak ditemui di Indonesia.
Hal ini nampak mulai dari pembelajaran di kelompok bermain, taman kanak-kanak, sekolah dasar, menengah, bahkan sekolah tinggi. Pembentukan perilaku siswa dengan pembiasaan, disertai reinforcement dan punishment masih sering ditemui. Secara teori dan praktek yang telah dilaksanakan, teori ini kurang menekankan aktivitas secara kognitif pada anak, sehingga anak cenderung belum dapat mengeksplorasi pengetahuan secara optimal. Selain itu, berdasarkan teori behavioristik ini, potensi alam yang dimiliki oleh seorang anak seakan tidak dianggap, bahkan cenderung diabaikan. Jadi di sini mungkin teori ini itu tidak hanya menggunakan seperti tidak mengapresiasi apa yang sudah menjadi bakat dan minat oleh siswanya. Hal inilah yang menyebabkan teori ini dapat ditinggalkan dan mengalami pergeseran. Jadi di sini teori ini itu tidak menghargai, bisa dibilang tidak menghargai tentang bakat dan minat siswanya. Yang kedua itu pengertian teori kognitif. Teori kognitivisme merupakan mengakui pentingnya faktor individu dalam belajar tanpa meremehkan faktor eksternal atau lingkungan, sehingga pengetahuan itu bersifat non-objektif, temporer, serta selalu berubah. Belajar merupakan pemaknaan pengetahuan, sedangkan mengajar itu menggali makna. Yang dimaksud di sini, belajar merupakan pemaknaan pengetahuan, sedangkan mengajar itu menggali makna. Jadi belajar itu untuk murid dan mengajar itu untuk guru. Jadi murid di sini memahami apa yang diterangkan guru dan guru membantu menggali pengetahuan dari yang dijelaskan tersebut. Seperti itu. Pada teori ini, otak berfungsi sebagai alat menginterpretasi sehingga muncul makna yang unik, sehingga bisa dimiliki pemahaman yang berbeda terhadap pengetahuan yang dipelajari. Di sini anak mungkin seperti menggunakan kurikulum merdeka. Jadi anak disuruh menganalisa sendiri. Contoh kalau dulu itu sering menggunakan seperti kurikulum ke-13 gempa bumi. Di situ masih dijelaskan gempa bumi adalah begini, sedangkan pada kurikulum merdeka hanya diberi gambaran dan cerita. Jadi anak disuruh menganalisa sendiri apa itu gempa bumi. Seperti itu. Teori ini pun mengenal konsep bahwa belajar ialah hasil interaksi yang terus-menerus antara individu dan lingkungan melalui proses asimilasi dan akomodasi. Jadi, dengan adanya teori kognitivisme, seorang siswa akan memiliki pengetahuan dan pengalaman yang lebih luas, sehingga pengetahuan yang mereka dapatkan tetap setia dalam ingatan. Jadi di sini anak lebih mungkin penggunaan pembelajarannya menggunakan di luar ruangan, outdoor. Jadi anak lebih dikenalkan oleh lingkungan. Anak kadang lebih cenderung bisa mengingat ketika dia menggambar, bukan diterangkan. Jadi bukan hanya diterangkan peta itu seperti ini, tapi anak diajarkan untuk menggambar peta itu seperti apa. Karena anak lebih cenderung mengingat apa yang digambar, apa yang dilakukan, bukan hanya apa yang didengarkan. Teori kognitivisme menurut para tokoh. Jean Piaget menyatakan bahwa teori belajar kognitivisme adalah suatu proses belajar melalui interaksi antara individu dengan lingkungannya dengan melibatkan proses berpikir atau menalar. Ya contohnya seperti tadi. Jadi mungkin ini belajarnya itu di outbound, jarang di kelas. Jadi anak dikenalkan dengan lingkungan sekitar, dengan alam. Jadi anak
tidak dijelaskan apa itu banjir, tapi anak-anak akan diceritakan banjir itu seperti apa. Jadi mungkin akan diceritakan contoh tentang banjir, bukan diberi materi tentang pengertian banjir. Jadi anak-anak di sini akan menalar sendiri. Banjir itu seperti ini, seperti ini, seperti itu. Jadi dalam teori ini bukan hanya menghafal, tetapi yang penting adalah peserta didik mampu menangkap makna yang disampaikan. Menurut Ausubel, siswa akan belajar baik jika isi pembelajarannya didefinisikan dan kemudian dipresentasikan dengan baik dan tepat kepada siswa. Jadi di sini guru juga harus belajar. Sebelum dia mengajar, dia harus belajar apa yang ingin dipresentasikan dulu kepada siswanya. Dengan demikian akan mempengaruhi pengaturan kemampuan belajar siswa. Pada teori kognitivisme, seorang peserta didik dilatih untuk berpikir secara cerdik untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi di sini itu anak dilatih untuk tidak menyelesaikan masalah secara sembrono. Sembrono itu mungkin seperti kurang adanya pemikiran, tidak melihat dulu ini asal masalahnya seperti apa, tidak, mereka hanya melihat dari satu sisi. Peserta didik harus dapat menggali pengetahuan sendiri. Jadi contohnya seperti tadi, gempa bumi itu anak-anak diberikan ceritanya, bukan pengertian dari gempa buminya. Dengan adanya teori kognitivisme, peserta didik akan memiliki pengetahuan yang luas. Namun, pada teori kognitivisme, peserta didik akan memiliki kemampuan yang berbeda-beda karena tingkat kemampuan mereka dalam menalar atau berpikir sendiri itu kan berbeda-beda. Jadi pemahaman mereka tentang satu objek pun bisa jadi berbeda-beda. Perbedaan ini akan dapat menimbulkan kesenjangan antara peserta didik apabila seorang guru tidak dapat mengontrol perbedaan yang terjadi. Jadi tugas guru juga bisa juga bisa mengontrol atau menampung. Mungkin setelah diskusi, guru menampung jawabannya dan meluruskan. Jawabannya yang betul adalah seperti ini. Seperti itu. Sehingga siswa yang pandai akan semakin pandai dan yang kurang pandai akan semakin tertinggal jika sang guru tidak memperhatikan akan kesenjangan tersebut. Jadi guru setelah diskusi mengumpulkan semua jawaban dan mengambil titik tengah, itulah jawaban dari gempa bumi. Dibentuk kelompok diskusi. Kelompok 1, 2, 3, 4, mereka itu di sini berdiskusi tentang gempa bumi apa-apa. Setelah selesai dijadikan satu jawabannya dan guru mengambil titik tengah oleh jawaban dari masing-masing peserta didiknya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.